Benarkah Yesus lahir di bulan Desember? Pertanyaan ini sering dilontarkan orang untuk menyerang keimanan Kristen. Tetapi sebenarnya bagi saya tidak penting apakah Yesus lahir di bulan Desember, bulan April, bulan Juli, atau bulan apapun. Faktanya bahwa Yesus lahir ke dalam dunia. Dia lahir di sebuah kandang. Tempat tidurnya hanya di sebuah palungan. Dan itu menjadi bukti yang kuat bahwa Yesus lahir di dunia. Saksi bisu sejarah, palungan di kandang. Ibu bapak saudara, kita kembali ke dalam program acara Bersehati untuk Negeri, di mana kita bersatu dalam syafaat kita kepada Tuhan. Pada saat ini saya berada di lantai 4 Gedung Baptis Indonesia. Ini berada di ruangan dana pensiun Indonesia. Dan sebuah pertanyaan yang seringkali kita ajukan, kenapa kita harus berdoa bagi Indonesia ini? Kenapa kita harus memberikan perhatian kepada bangsa Indonesia ini? Saudara, Yesus lahir ke dalam dunia dalam keadaan yang sangat sederhana, di dalam keluarga yang sangat sederhana. Mari kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, di mana letak perhatian Tuhan terhadap dunia? Dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia sakit, mati. Akibat-akibat yang terjadi dari dosa manusia mengakibatkan begitu banyak permasalahan yang terjadi. Ada kemiskinan, ada ketidakadilan yang terjadi dalam diri manusia. Di manakah letak perhatian Yesus? Saudara, Yesus menggunakan cara yang selayaknya. Manusia lahir ke dalam dunia. Tetapi dia lahir di dalam keluarga yang sangat sederhana, bahkan di dalam kandang. Dan orang Indonesia mengatakan ini keluarga di bawah sejahtera. Saudara, perhatian Yesus bukan hanya dari sisi rohani saja, tetapi juga dari sisi jasmani, tingkat ekonomi seseorang, level kehidupan seseorang, bahkan kepada derajat yang paling rendah. Yesus lahir di sebuah kandang. Palungan menjadi tempat tidurnya.
Dia lahir dengan cara yang sederhana. Dia lahir dalam keluarga yang sederhana. Karena dia ingin menjangkau bukan hanya pada keluarga yang mampu, tetapi dia juga ingin menjangkau bahkan kepada keluarga yang sederhana sekalipun. Saudara, Natal bukan hanya ditujukan kepada mereka yang punya duit. Natal bukan hanya ditujukan kepada mereka yang bisa glamor dengan kehidupannya. Tetapi Natal juga ditujukan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang paling sederhana dan tidak memiliki apa-apa sekalipun. Itulah Natal yang kita rayakan. Natal bukan hanya sekedar pesta. Natal bukan hanya sekedar bagi-bagi THR. Natal bukan hanya sekedar glamor. Tetapi Natal adalah bagaimana kita memberikan perhatian kita kepada orang lain. Ibu, bapak, saudara, pada saat ini kita terus berdoa. Kita terus menaikkan doa-doa kita. Yang pertama kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita mengucap syukur pilkada yang sudah berlangsung di sejumlah wilayah dengan hasil yang masing-masing sudah dihitung, sedang dihitung. Kita berdoa untuk semua panitia yang saat ini masih bekerja. Kita menyerahkan semua hasil pemilu agar memiliki dampak yang baik bagi Indonesia. Kita juga terus berdoa bagi aparat keamanan yang bekerja untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia, agar mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa terpancing emosi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita juga terus berdoa bagi penanganan COVID-19 yang belakangan justru mengalami kenaikan grafik penambahan kasus baru. Kita berdoa untuk para tenaga kesehatan, para relawan, dan juga semua pihak yang ambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk Presiden Jokowi dan jajarannya agar diberikan hikmat dan kekuatan dalam menjalankan pemerintahan Indonesia dengan berbagai situasi yang ada. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur bagi bangsa Indonesia ini. Kami mengucap syukur dengan berlangsungnya pilkada di sejumlah wilayah di Indonesia yang sudah berlangsung. Dan kami terus menyerahkan hasilnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dengan setiap orang yang mengambil bagian di dalam pilkada ini. Kami terus menyerahkan semua panitia yang bekerja, yang sampai sekarang masih bekerja untuk menghitung hasil dari pemilu ini. Biarlah Tuhan juga turut bekerja di dalamnya, sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur, dengan baik. Dan kami terus menyerahkan hasil dari pemilu ini. Biarlah semuanya ini memiliki dampak yang baik bagi pembangunan masing-masing daerah di Indonesia ini. Kami menyerahkan perkara ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami saat ini juga terus berdoa bagi aparat keamanan yang saat ini terus bekerja di Indonesia ini, yang memberikan rasa aman bagi warga masyarakat Indonesia. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, apa yang sedang mereka kerjakan. Dan biarlah mereka tidak mudah terpancing emosi mereka karena berbagai hal yang menyerang mereka, sehingga semuanya itu bisa mempertahankan kesatuan bangsa ini. Kami terus menyerahkan, biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan memberi perlindungan kepada mereka, Tuhan akan memberikan pengayoman kepada mereka. Kami saat ini juga berdoa bagi penanganan kasus COVID-19 oleh bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur setiap orang yang mengambil bagian di dalam penanganan kasus ini Tuhan. Kami menyerahkan para tenaga kesehatan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam penanganan ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan mereka perlindungan dan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan semua kasus-kasus ini. Kami menyerahkan Menteri Kesehatan, biarlah Tuhan juga terus akan menolong, Tuhan juga terus akan memberkati sehingga Bapak Menteri dan jajarannya juga boleh bekerja dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan yang ada sekarang. Bapak terus akan memberkati. Tuhan akan menolong semua perkara yang saat ini dikerjakan. Semua hal yang saat ini diprogramkan untuk dikerjakan di Indonesia ini, sehingga memberikan dampak kemajuan bagi bangsa Indonesia ini. Kami terus berdoa Tuhan akan memberikan kemampuan. Tuhan akan terus memberikan perlindungan, hikmat kepada pemerintahan di Indonesia sekarang ini. Kami tahu banyak sekali orang yang menyerang. Kami tahu banyak sekali orang yang tidak menyenangi pemerintah ini. Tetapi biarlah semuanya ini Tuhan
boleh juga menjadi kontrol bagi pemerintah Indonesia, sehingga mereka juga boleh mengambil bagian yang baik untuk pembangunan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga terus berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia. Di bulan Desember ini mereka akan melangsungkan perayaan Natal. Kita mengucap syukur bahwa gereja telah melampaui pelayanannya waktu sampai dengan saat ini, tahun 2020 yang hampir berakhir. Mereka sudah bisa menyesuaikan dan mengambil keputusan yang cepat dalam penanganan keadaan gereja. Kita juga terus berdoa sekali lagi untuk perayaan Natal di tahun ini, di mana pandemi COVID sedang berlangsung. Tentunya gereja juga harus mengambil sikap yang bijaksana supaya perayaan Natal ini boleh berlangsung dengan baik, tetapi gereja tetap bisa memfokuskan pada esensi Natal tersebut. Kita juga terus berdoa bagi program tahun depan. Banyak gereja yang secara program gagal di tahun 2020 ini, tetapi justru memiliki program dadakan yang tepat guna. Dan biarlah tahun yang akan datang, gereja juga terus mampu memiliki program yang tepat guna bagi jemaat dan bagi masyarakat secara umum. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap gereja-gereja di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia. Kami bersyukur dengan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dan apa yang sudah Tuhan pimpin bagi gereja-gereja di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia dalam melampaui tahun ini. Meskipun Tuhan, kami tahu dengan banyaknya hal yang seringkali kami merasa bahwa kami gagal di tahun ini, dengan berbagai macam kendala keuangan, berbagai macam kendala program. Tetapi Tuhan, kami tahu justru gereja-gereja melakukan sesuatu, melakukan terobosan-terobosan untuk tetap melayani orang-orang, untuk tetap melayani orang yang membutuhkan Engkau, justru dengan cara-cara yang saat ini dapat diterima oleh masyarakat, justru dapat diterima di berbagai kalangan. Kami menyerahkan Tuhan semua hal ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus menyerahkan program di tahun yang akan datang. Bapak juga terus akan berkati dengan setiap penyesuaian yang ada, dengan setiap hal yang dilakukan saat ini, sehingga program boleh berjalan dengan baik. Kami terus menyerahkan ya Tuhan, dengan perayaan Natal di tahun ini. Kami berdoa biarlah perayaan Natal ini bukan hanya sebuah glamor, bukan hanya sebuah kesenangan semata, tetapi kami boleh merayakan kelahiran-Mu, bukan hanya ke dalam dunia, tetapi juga ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap kami boleh melihat bahwa perayaan Natal ini adalah bagaimana Engkau lahir dalam diri kami. Kami terus menyerahkan Tuhan perkara ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga setiap gereja boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk gereja di tahun yang akan datang. Kami terus menyerahkan setiap perencanaan yang ada yang saat ini sudah disusun oleh gereja-gereja sehingga mereka boleh membangun program untuk tahun yang akan datang. Kami terus menyerahkan Tuhan, biarlah gereja bukan hanya sekedar membangun program di atas kertas, tetapi boleh memberikan dampak yang baik bagi anggota gereja, bagi masyarakat, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau di dalam lingkungannya. Terima kasih Tuhan semuanya ini. Kami menyerahkan perkara ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang berikutnya kita juga akan berdoa bagi pribadi kita masing-masing. Kita mengucap syukur dengan keadaan sampai dengan saat ini. Kita tetap diberi kemampuan untuk bertahan, bahkan di tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Dan kita juga berdoa untuk minggu-minggu ini di mana sekolah dan kampus, anak-anak yang kuliah, yang sekolah, mereka yang masih melaksanakan ujian, agar diberi kemampuan dan daya ingat yang baik, sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian dengan baik. Kita juga terus berdoa untuk kesehatan, untuk keluarga, dan berbagai keputusan yang akan diambil untuk tahun yang akan datang.
supaya Tuhan tetap memberikan bimbingan. Kita juga berdoa agar masing-masing orang percaya setiap kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa untuk setiap pribadi kami masing-masing, untuk pergumulan-pergumulan pribadi yang ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur kalau sampai dengan saat ini kami tetap diberi kemampuan, kami tetap diberi hikmat untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Bahkan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi Engkau boleh memimpin kami, Engkau boleh menolong kami sehingga kami boleh melampaui dengan baik. Kami terus menyerahkan Tuhan setiap pergumulan pribadi kami. Kami terus menyerahkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini juga secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang sekolah, mereka yang kuliah, yang dalam minggu ini mereka menghadapi ujian. Bapa terus memberkati, Bapa akan menolong mereka yang sudah menyelesaikan ujian, atau mereka yang sedang melaksanakan ujian, atau mereka yang sedang mempersiapkan untuk ujian minggu yang akan datang. Bapa terus akan berkati, Tuhan akan berikan kemampuan, daya ingat yang baik, sehingga setiap anak-anak-Mu dalam menghadapi ujian ini boleh menuangkan apa yang sudah dipelajari ke dalam kertas-kertas ujian. Dan kami terus menyerahkan hasilnya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Tuhan terus akan berkati. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kesehatan. Kami mengingat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang masa isolasi. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan vitalitas tubuh yang baik sehingga mereka boleh dipulihkan kembali, mereka boleh sembuh kembali dari sakit mereka, dan boleh melakukan aktivitas, boleh melakukan kegiatan seperti sedia kala. Kami juga terus menyerahkan keadaan keluarga, menyerahkan keadaan keuangan keluarga, menyerahkan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Juga di tahun yang akan datang ketika kami mengambil keputusan-keputusan penting untuk kami lakukan di tahun yang akan datang, Bapa akan memberkati semuanya itu. Sehingga setiap kami boleh mengambil keputusan yang baik untuk tahun yang akan datang. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk setiap pribadi kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga nama-Mu yang akan terlihat, sehingga Engkau yang akan terlihat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah mereka yang saat ini belum percaya boleh melihat Engkau di dalam diri kami. Sehingga orang-orang tersebut boleh juga menjadi percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas semuanya ini. Kami naikkan syukur kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Bapak Ibu Saudara tidak sendiri. Saudara memiliki teman, saudara memiliki banyak pendukung, saudara memiliki orang-orang yang berada di sekitar saudara yang mendukung saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki permasalahan, memerlukan bantuan dalam pendampingan dan doa, silakan menghubungi kami di nomor yang sudah disediakan di layar, dan kami akan berdoa untuk saudara. Kami akan menghubungkan saudara dengan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk mendampingi saudara. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara, keterlibatan Bapak Ibu Saudara dalam berdoa di dalam program acara Bersehati untuk Negeri. Dan biarlah Tuhan yang akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di program Bersehati untuk Negeri pada hari Kamis yang akan datang jam 7 malam. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman. Tuhan memberkati.